Menaikkan rate gue nih. Oke. Studi kasus nih, telepon. Mas, saya punya duit 20 juta. Dalam hati gue, aduh, kayaknya udah ngomong 20 juta, mungkin gue bisa minta 50 juta kali ya. Gitu. 25 deh, gitu. Ya udah. Lo tahu, nyesalnya gue minta ampun. Kenapa, Pak? Begitu datang, mereka semuanya buta. Ya Allah. Lu free-in, Bu? Gue free lah. Karena di kepala gue pondasi adalah, musisi harus punya rumah. Setidak punya uangnya, paling nggak punya rumah, nggak kehujanan. Karena waktu kecil gue susah hidupnya. Gue ngontrak tuh lebih dari 25 kali dari kecil. Tinggal di pinggir kali, kita nggak punya duit buat kontrakan. Sama kakak gue cuman berbagi kerupuk. Pernah juga, cuma punya nasi sama garam. Kan dulu waktu bokap nyokap gue divorce, nyokap gue sakit. Ya kita harus gimana caranya makan gitu. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear. Nah, ini sekarang saya sama sahabat saya yang dari berapa tahun yang lalu saya minta dia datang, baru sekarang ketemu lagi. Iya. Om Denny Casmala. Ini yang disebut Dencas atau Denny Casmala. Tanya dong, kenapa gue mau tanya kenapa gue mau datang hari ini? Kenapa lo mau datang? Ditransfer 10 juta. Lebih... Enggak, bercanda. Kalau 13 saya, juta kok. Kalau saya kan uang kan nggak ada masalah. Wah, ini emas nih. Waktu. Oh ya. Waktu yang nggak ada. Waktu mah transfer. Den, apa kabar, Den? Baik. Alhamdulillah. Nah, ini jadi gini. Gue itu sama Denny itu, gue ngefans udah, bukan ngefans sih, lebih tepatnya salah satu orang yang gue respect. Oh, ngefans juga nggak apa-apa. Enggak, gue nggak ngefans. Salah satu orang yang gue respect, karena kakaknya juga temen gue juga. Ya. Terus, kalau Regi itu kakak ya? Adek lu ya? Jadi satu keluarga. Irfan, gua baru Regi. Gua sama Irfan beda setahun, gua sama adek gue Regi beda 7 tahun. Oh, jauh ya sama Regi ya? Ada. Jauh. Tapi gue punya adek juga, beda ibu. Oke. Ada lagi 3. Musik juga? Main musik. Dika, dia pemain biola, namanya Dika Casmala. Terus adik gua lagi-lagi pemain piano, tapi dia nggak main musik, lebih banyak ke ahli bahasa kali ya. Nah, itu yang gua amazed, satu keluarga pemusik semua, karena bokap. Kecuali pembantu ya, pembantu bukan keluarga ya. Nggak tahu kalau pembantunya dari Uwa ya. Bokap juga pemusik kan? Iya, pemusik hebat. Udah almarhum bokap gua pemusik ya. Zamannya siapa bokap? Mungkin kalau zaman dulu pernah tahu orkes Chandra Kirana zaman. Chandra Kirana tahu ya, gua tahu. Bokap gua salah satu yang arranger. Kalau pemain apa? Basic bokap gue tuh pemain piano. Oh, basicnya piano. Keyboard, ya arranger, penulis scoring juga bokap gue. Oke, film berarti bokap, juga ya? Bukan, scoring ini, bikin partitur. Oh, partitur, oke. Jadi sering dapat job dia kalau misalnya ada lagu baru tulis gitu. Oke. Terus bokap gue juga aslinya basicnya tuh main jazz bokap gue. Oke, berarti sama Om Ireng. Oh, di bawahnya. Jadi bokap gue tuh angkatan Emong Rarjo zaman dulu. Embong. Bokap gue dulu tahun 86 ke North Sea Jazz. North Sea Jazz? Iya, bokap gue tuh main jazz. Wow. North Sea Jazz tuh di Tegal. Bukan. Belanda. North Sea Jazz itu katanya gue denger ya, di North Sea Jazz ada foto-foto orang-orang yang gitu-gitu ya. Iya, katanya, gue nggak tahu. Pokoknya salah satu gol yang musisi dulu jazz ya, lo harus main di North Sea Jazz di Belanda itu. Kalau jazz tuh di North Sea Jazz, kalau band-band yang rock tuh pengennya mainnya budokan dulu, ya kan? Jepang. Budokan tuh kalau gatel-gatel kan? Bukan, tuh buduk. Oh, ya. Budukan. Nah, Den, gini, Den. Oke. Gimana ceritanya lu satu keluarga tuh pemusik semua? Apakah bokap lu seorang diktator? Lu kalau nggak bisa main musik, awas tuh. Kenapa jadi jago semua? Gue kan kakak lu tahu lah. Iya, lu tahu. Irfan gila, gue main pianonya. Ternyata lu juga gokil juga main gitarnya dan aransemen lo ya. Gue pernah diiringin lu untuk yang bandnya, ternyata lu yang bikin partiturnya apa segala macem. Terus Regi juga main biola. Regi main drum ya. Kenapa? Apakah bokap seorang diktator? Oh, bokap gue diktator banget. Bokap gue tuh kan, kakek gue tuh militer. Kakak gue tuh angkatan laut ya. Tapi kan bokap lo nggak diktator harus jadi militer. Nah, bokap gue tuh diterit tuh kayak militer sama kakek gue. Disiplinnya minta ampun. Itu diperhatikan ke anak-anak ya. Apalagi yang namanya disiplin. Wah, bokap gue ampun deh. Gue pernah ditanya sama bokap gue, pulangnya berapa ntar? Jam 6. Terus gue pulang jam 6 lewat 5. Assalamualaikum, buka pintu. Tadi bilang pulang jam berapa? Sekarang jam berapa? Wah, gue tuh bisa dicelupin ke air gitu. Wah, kamar mandi. Bener, bokap gue sadis banget tuh. Beda 5 menit? Iya. Jadi masalah. Kalau mungkin gue ngomongnya 6 lewat 5 menit nggak apa-apa. Tapi kau bilang jam 6.
Segitu keras ya bokap gue. Kenapa lu nggak ngomongnya 6/5 aja? Ya tadi mau 6/5 tapi kan namanya juga Iya, kecil gitu ya. Iya, ibaratnya bokap lu tuh gitu ya. Bokap gue udah nggak disiplin. Lo udah nggak disiplin ya udah lo dihukum. Oke. Nah, sejak itu jadi apa-apa tuh harus konsekuensi sama omongan gitu. Ini terjadi sama Wah, gokil. cara didiknya ke anak-anak ya bokap gue. Dari Super kecil sadis. Iya, dari sampai gede. sampai gede. Kakak gue tuh kalau salah main piano dipukul tangannya. Nah, sedangkan gue tahu lu dulu di SMA kan kacau. Ya pokoknya intinya gue tuh nggak mau main musik karena alasannya cuma satu. Gue nggak mau dipukul kalau salah. Oh, segitunya, Pak. Ya, cuman jadi gue tuh main musik telat. Sebenarnya SMA kelas 1 awal. Cuman bokap gue tuh pinter yang dilatih. Khususnya gue nggak mau main piano, gue mau main gitar, tapi dilatih kupingnya fair. Oke. Jadi gue interval tuh makanan gue, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do. Jadi gue peka kuping. Karena setiap hari gue denger bokap gue latihan piano. Terus kalau misalnya, ini notnya apa? Ini G, ini bass, nih segala macam. Lu nggak usah lihat juga udah tahu. Udah tahu. Wow. Dari kecil tuh udah diajarin itu. Terus kalau nonton film segala macam. Itu selain kita harus menyimak filmnya, kita harus menyimak musiknya. Itu chordnya apa tuh? Oh, sampai ke situ. Iya. Jadi lu gini, film itu dulu lu tahu stringnya, nadanya gimana? Lu tahu ya? Tahu. Oh, lu sama gue lu. Cuman kalau gue nggak selalu sih. Dan setiap hari dengarnya kita harus musik klasik atau musik jazz. Ingat nggak zaman kita dulu tuh ada film kartun klasik. Kartun ya, Donald Duck segala macam. So, ada yang suara piano segala macam. Itu sampai kita tahu karya siapa itu. Kayak swing kan gitu kan zaman dulu. Atau swing atau klasik kalian Bach atau Chopin gitu, Iya, gitu. Kita tahu semua gitu. Jadi dari kecil harus tahu. Orang gua TKB kalau nggak salah. Orang nyanyi nih. Nyanyi lagu apa? Teman-teman gua waktu kecil kan bintang kecil apa. Gua nyanyi lagu Span, man. Yesterday. Tanya lagu apa, Den? Lagu jazz. Begitu. Lu nggak tahu lagu judulnya nggak tahu. Lu ngomongnya lagu jazz. Lagu jazz sudah. Jadi secara musikal gue dididik apa ya? Militer disiplin, tapi kupingnya pun dididik secara musikal tight banget bokap gue. Berarti kalau waktu dulu lu langsung masuk di tes masuk IKJ, lu kan harus apal nada kan? Oh iya, gue tuh sebenarnya dapet di ITB jurusan seni rupa asal negeri aja. Cuman waktu itu pengen masuk, cuman nggak punya duit buat tinggal di Bandung kan. Iya. Udah aja gue main musik, terus sempet juga daftar di KIP, dapet juga jurusan musik, tapi nggak gue ambil karena gue harus kerja, harus main musik. Gitu. Bokap lu pemusik kan, atau pengusaha juga? Bokapku murni seniman, main musik doang. Mumpuni nggak untuk keluarga? Oh iya loh, gue bisa hidup dari musik. Bokap gue tuh pemain musik yang fleksibel ya, dia belajarnya jazz, tapi dia punya 2 side bokap gue. Oh, dia tahu cara how to make money ya? Jadi gini, kenapa di-treat seperti pemain jazz atau seperti pemain klasik? Karena itu ilmunya di situ, kata bokap gue. Lu belajar harmoni, lu belajar disiplin. Tapi lo making money harus jadi orang lain. Bokap gue tuh main lagu Alam Mbah Dukun, main lagu segala macam di keme ya bokap gue. Nggak perlu harus tahu lagunya, dia bisa main. Ya maksudnya bokap gue tuh ngulik. Jadi buat cari duit ngirin orang, bokap gue tuh. Nggak yang idealis juga dong berarti. Oke. Belajar jazz, tapi cari duitnya apa aja gitu. Makanya berarti bisa duit harus jadi musik harus jadi duit. Yes. Oke Den. Sekarang yang gue tanyain Den, tadinya kan lu nggak mau, akhirnya lu secara tidak sadar dan awalnya mungkin terpaksa. Lu masuk akhirnya jadi seorang musisi. Yang gue tahu adalah kenapa gue bilang tadi di depan bahwa gue respect sama lu, karena karya-karyanya mungkin banyak ada yang nggak tahu. Lu pasti tahu karyanya, tapi nah itulah pencipta. Kayak gue juga kan gitu. Lu nggak tahu yang nyiptain siapa. Jadi berharap tak berpisah itu adalah sebenarnya buat gue berharap tak berpisah itu adalah lagu biasa. Maksud gue lagu yang udah lama sih sebenarnya ya. Yang malah yang lebih dulu lagi yang gue tahu lagi ada mungkin lagu yang Titi yang orang nggak tahu. Dade kada kasih. Terus juga pilihlah aku jadi pacarmu. Kadang-kadang orang kan nggak tahu kita siapa. Ya. Pencipta lagunya kayak gue bikin lagu Hebat Tangga. Hah, emang lagu lu? Kadang-kadang sedikit kecewa sih memang gitu ya. Tapi realistis, bener nggak sih? Ya itulah. Ya udah itu yang terjadi. Oke. Lima pencipta lagu yang tahu penyanyinya doang, tapi nggak tahu yang bikin lagu siapa. Oke. Nah itu Dan. Oke. Lu jadilah seorang yang bisa membuat lagu dan bisa kenapa lu tidak menjadi performer? Supaya maksud gue menghindari yang hal tadi maksud gue. Oke. Soalnya gini, gue tuh orang yang tidak pernah punya goal dalam bermusik.
Nah, soal sejago Iya. itu tapi nggak punya gol. Ada goal tapi bukan sesuatu yang bersifat popularitas, atau ada kan musisi yang gue mau jadi legend nih, atau Iya. gue mau terkenal, atau gue mau kaya. Goal gue adalah simple, gue pengen main musik sama semua musisi Indonesia. Itu buat gue goal. Kenapa? Ini pertanyaan yang bagus sih menurut gue ya. Kenapa? Supaya ntar gue udah tua. Gue paham banget bahwa musik tuh ada saatnya ada saatnya lo akan di atas, ada saatnya Betul, di bawah. Tapi betul. ketika gue di bawah, gue punya banyak cerita. Oke. Gue pernah main sama si A, sama si B, itu akan jadi memorable buat gue. Oke. Supaya gue bisa cerita ke orang banyak. Gue pernah main sama si A, si B. Dan itu experience gue akan jadi bendahara gue buat gue bisa berbagi pengalaman ke orang lain. Itu yang nggak ada di sekolah musik. Iya. Itu idealis waktu dulu. Sebenarnya nggak idealis. Buat gue idealis tuh nggak ada. Idealis itu kan bagaimana lo menempatkan sesuatu di tempat yang tepat. Let's say kita ngomongin musiknya Dani Ahmad. Nggak gampang main lagunya si Dewa tuh. Ya. Ya progresi chord dan segala macam. Ya, Tapi seorang Dani Ahmad bisa membuat itu jadi kelihatan mudah. Jadi Atau kelihatan kita ngomong Erwin Gutawa. Pada saat lagunya drop ya drop. Ada bagian intro dia bikinnya yang lebih idealis. Jadi menurut gue idealis itu bagaimana kita menempatkan dengan benar. Makanya jadinya Kalau gue bilang berarti gini, idealis kalau ditempatkan secara benar bukan nggak jadi idealis, bisa dimakan orang juga. Iya, jadi kita kasih knowledge. Oke, itu pengetahuan baru. Kita boleh jadi idealis. Kenapa disebut idealis yang dikomplain? Lu terlalu idealis karena salah tempat. Kalau lu idealis di tempat yang benar, lu nggak akan terlihat idealis. iya. Oke. itu Bagaimana satu. menempatkan dengan baik. Tapi ini kan mungkin suara lu pada saat lu kayak sekarang. Oke. Lu banyak musik, banyak lagu, apalagi lagu-lagu lu meledak, apa segala macam. Lu pada saat lu punya duit sekarang, dari lagu, lu bisa ngomong sekarang seperti itu. Kan ini yang gue bilang adalah pada saat dulu lu nggak punya duit, kenapa lu nggak pengen tampil yang akhirnya? Gini, pertanyaannya bagus sekali. Gue tuh orang yang apa ya? Sekali lagi, gue tuh nggak punya. Buat gue musik itu adalah dedikasi. Orang, Deddy Casmala seorang produser, Deddy Casmala seorang pencipta lagu. Arranger. Buat gua itu pekerjaan, bukan status sosial. Buat gua, jadi nggak ada sesuatu yang dibanggakan. Apakah gue bisa bikin lagu? Jadi gini, gue tuh orang yang sangat malu kalau lo bisa bikin lagu nggak? Masa nggak bisa sih? Nah, gue belajar. Jadi buat gue tuh belajar. Kenapa lo harus jadi produser? Ya, harus belajar aransemen. Oke. Apakah lo harus bikin sesuatu yang bisa rumit segala macam? Ya harus bisa. Jadi menurut gue itu cuma knowledge, di mana tujuannya adalah supaya lo bisa menguasai semua aspek yang berhubungan dengan musik. Oke. Kalau nggak gitu, gue nggak struggle, nggak survive. Gue akan menjadi musisi yang, ntar tunggu gue mood deh. Buat gue mood tuh nggak ada. Karena gue sudah terlatih dari awal untuk menggunakan logik gue gitu. Berarti lu nggak selalu bikin lagu atau mengaransemen lagu ngikutin mood lu. Gue kapan aja bisa bikin musik, lo percaya nggak sih? Anytime lu bisa bikin musik. Bisa. Bikin lagu Gini, pun berarti saat lu ini bisa tuh- jadi pabrik ibaratnya. Bisa. Sudah kayak gini, karena dari kecil gue udah banyak pendengar. Notasi kan cuma 12 nih. Iya. C, cis, D, segala macam, D, sampai 12 oktav, sampai 1 oktav 12. Itu kan bagaimana lo menjahit semua, bagaimana lo mengatur interval. Gue bisa jelaskan secara teknis. Contoh nggak, nih? Bikin lagu susah nggak buat lo? Oke. Susah nggak buat lo? Karena gua masih belum seperti lu ya. Oke. Kadang-kadang ada yang lagu belum jadi 10 tahun belum jadi ada. Oke. Kadang-kadang kalau lagi mood, nah itu jatuhnya. Makanya ini perlu gue tanya. Begitu mood 5 menit gue bisa beres. Gue nggak perlu. Lu nggak perlu. Lu nggak perlu. Kasih satu itu. not aja. Nah, gitu coba. Nah. Oke. Nah, belum jadi apa-apa kan? Oke. Nah, gue pengen nadanya dari situ awalnya. Nah, belum jadi lagu dong. Belum jadi lagu. Kasih 2. Nah. Oke. Na 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 na. That's it. Tadi kalau na kasih 3. Na na na. 4. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oke, boleh pakai gitar ya? Sedikit. Yang tadi ya. Na na na. Coba. Enggak, coba saya dulu ya. Saya aja saya. Na na na. Na 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 na. Na 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 da 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 da.
Terusin, gue pengen tahu refnya. Ref. Jualan lagi? Ya. Oke. Ampun, Su, ampun. Enggak, cuman gini. Gue jadi speechless. Sekarang gue bisa jelasin itu. Kenapa ya, gue mulai? Kenapa? Jadi gini. Sebenarnya gue sekali lagi, gue tadinya bikin lagu tuh buat gue gampang lah gitu. Kenapa gampang? Karena gue dari kecil sudah dilatih untuk berimprovisasi. Iya, oke. Gue dengan referensi yang musik jazz. Sebenarnya lagu itu adalah improvisasi yang disederhanakan poinnya. Oke, ngerti. Paham gue itu. Yang dipersulit jazz adalah ya. Tapi ada juga yang dipersulit. Okay. Kayak kita ngomong ya gini deh, begini. Gue itu udah di kepala gue udah ada harmoni. Okay. Kalau pasti bingung kan harmoni itu apa? Harmoni itu paling dasar adalah chord. Gue udah belajar ilmu circle chord. Misalnya kalau C, D minor segala macam itu dari kepala gue. Circlingnya udah tahu semuanya. Jadi ketika kita menemukan satu note, tadi gue bilang tadi, saya kasih note tadi ya. Nah gitu ya. Gue bisa satu note bisa banyak, bisa banyak. Bisa ke situ. Iya, jadi berubah ya. Nenenya jadi berubah begitu. Harmoni lu udah jalan. Coba dengan yang lain lagi. Coba gayanya lain lagi. Sah, bebas. Iya, aja tadi. Yang boleh ambil nadanya boleh, belum ada yang punya. That's harmoni menurut gue. Ini gokil. Oke. Lu berarti kan gue amazed juga nih. Jadi lu bikin lagu sama gue lo cepet pasti. Ayo. Tapi biarnya jangan lama-lama. Iya. Nih lu begini. Oke. Berarti mudah buat lu. Oke. Banyak label ataupun artis yang minta sama lu karena lu bisa ngikutin maunya dia. Karena lu bikin lagu tadi udah kebayang nggak aransemennya? Udah. Langsung. Oke. Nanti gue jelasin kenapa ya. Iya. Berarti lu hidup dari musik? Awalnya memang iya. Tapi dari musik gue bisa kemana-mana, ngerti nggak lo? Oke. Gue kemana-mana, kemudian ujung-ujungnya balik lagi musik. Oke. Sometimes gue harus rest dari musik, bukan karena nggak ada kerjaan. Karena ada bentuk lain rezeki yang bentuknya katakanlah gini, gue naik motornya dibayar. Iya, oke. Ngerti ya? Ngerti. Acara apa dibayar? Ya akhirnya pinter-pinternya kita ya. Gitu. Oke. Ini yang dari musik lah gue pengen tanya. Jangan yang dari, lu di musik kan dapat duit. Lu mumpuni, jago nggak? Maksudnya lu jadi seorang yang sekarang lu banyak, kalau gue lihat di motor banyak, mama apa. Oke. Berarti lu bagus dong penghasilan lu dari musik. Secara lu kan bukan performer ya? Iya. Lu pencipta lagu. Gue salah satu orang yang mungkin bermusik buat gue dedikasi ya. Artinya gue tidak mencari, bikin lagu mah gue nggak nyari kerjaan sebenarnya. Jadi gue pernah ada satu masa di mana gue nggak ada pekerjaan sama sekali. Tapi ketika momentum tidak ada pekerjaan, gue belajar. Belajar, paling gampang belajar apa? Paling nggak kita main gitar latihan lah. Jangan sampai hidup lo tidak bermanfaat buat diri lo. Gue selalu melatih diri gue secara musikal. Atau sekarang udah ada YouTube, gue tuh sehari bisa dengerin 3-4 jam mendengarkan lagu. Itu salah satu cara gue ketika gue gak ada kerjaan. Jadi ketika gue dikasih kerjaan sama orang minta satu, gue gak pernah ngasih satu, gue ngasihnya 2. Pilihan? Bukan, lu kasihnya pasti lebih gitu ya? Gitu. Artinya, effort lu lebih? Oke. Karena gue udah terlalu banyak energi. Ketika gue ngasih 2, logikanya, wah kok terlalu besar nih, gue akan kecilin. Orang akan bertanya kan, Mas ini terlalu bagus, Mas ini terlalu indah. Oh lu nggak? Oh ya nggak bisa ditawar segini aja? Bukan begitu? Gue bisa ditawar. Mas bisa nggak? Bisa lebih mudah nggak lagu? Oh bisa. Ngasih lebih ketika suruh kurangin, berarti orang kan seneng. Berarti gue bisa mendowngrade diri gue. Orang respect. Kalau nih sekarang gini, lu kan dengan nama lu, nama besar lu, kita semua musisi dan banyak orang yang tahu lu. Kita nih, gue mau rekaman. Kalau Denny Casmala, padahal gue seneng musiknya, gue seneng gayanya, gue seneng aransemennya, tapi pasti mahal. Gue memberanikan diri ngomong sama lo. Oke. Om Den, gue seneng banget. Harga lu berapa Om Den? Sekian. Oke.
Kalau nyebutin angka juga nggak apa-apa. Misalnya 10 juta lah kita ngomong ya. Misalnya nih, enggak sih. Kita ngomongnya udah sekelas lu, kita ngomong lah 50. Oke. 51. Iya, 51. Itu kan komisi gua. Nggak bercanda, Kan komisi gua. Oke, 50 juta. Oke. Tapi gue cuma punya 25 nih, Om. Oke. Tapi gue seneng semua karya lu tahu. Bagaimana gue menjelaskan itu ya? Iya. Lu mau ngomong apa? Sebenarnya Ini bahaya nih. Begitu lu kasih orang, takutnya rate lu jadi turun. Itu gimana? Gue orang yang sangat paham reaksi sekali. lu. Rezeki itu ada rezeki besar atau kecil. Gue nggak ada masalah. Hah? Gak ada masalah. Serius lu? Tapi gue akan jelaskan ke orang harga gue tuh ada di mana. Oke, itu pasti. Bagaimana orang menghargai gue. Gue akan jelaskan gini. Oke. Om, misalnya gue nyebutin angka gue tuh bisa aja dibayar 100 juta. Oke. Ada yang 50 juta, ada yang 3 juta. Oh, maksud 3 juta. Gue jelasin ya. Secara bisnis. Gue minta lagu dulu. Oke dulu. Oke. Kan itu bisa di split. Ketika kita ngomongin aransemen ya. Bukan lagu ya. Kalau lagu kan gue advance biasa ya. Lo ada berapa, ya nggak apa-apa lo ada berapa. Tapi kalau musik aransemen, karena melibatkan orang lain juga. Iya, paling gampang gini. Lo tau lah studio berapa? Ngerti. Di Jakarta ya. Iya. Studio yang bagus berapa? Paling sedikit 1,5 juta. Let's say 1 juta. 2 juta lah, 2 juta. Okay. 1 juta lah yang paling kecil. 1 juta lah, 1 juta. Lo take drum, take gitar, take bass paling nggak 5 shift. 5 shift. Udah 5 juta sendiri. 5 juta. Lo mixing 3 juta. Iya. Mastering 9 juta. Iya. Itu gua akan kasih tahu ke mereka. Kalau Anda punya duit 10 juta, fair ya. Anda mau bayar ini nggak? Oke, saya cuma ada 10 juta, ya udah, saya dibayar berapa? Iya. Jadi gue ngasih knowledge. Jadi kalau orang ketemu gue bukan untuk bargaining position, tapi gue jelasin. Berarti dia juga dapat knowledge juga tentang lo mau bayar itu. berapa? Om cuma ada 1 juta, ya udah, lo mau ngasih gue 1 juta nggak apa-apa, atau lo nunggu punya duit lagi? Oke. Jadi kalau misalnya gini, gue kayak gini. Oke. Oh ternyata mahal ya Om. Oke. Saya cuma punya 25. Itu aja nggak cukup. Boleh nggak Om saya beli lagunya dulu, saya ngumpulin duit dulu, nanti baru, tapi lagunya jangan kemana-manain, bikinin buat saya. Bisa nggak? Kita mulai serius bikin lagu, tapi nanti produksinya saya nungguin duit dulu. Boleh juga? Boleh. Gue pernah cerita. Gue pernah juga gini. Gue mencoba menaikkan rate gue nih. Studi kasus nih. Tapi gue nyesel sekali dan nggak akan gue ulang lagi. Telepon. Mas saya punya duit 20 juta. Kita ada lagu sendiri. Dalam hati gue, aduh, kayaknya udah ngomong 20 juta, mungkin gue bisa minta 50 juta kali ya, gitu. 25 deh, gitu. Ya udah. Lo tahu, nyesalnya gue minta ampun. Kenapa Pak? Begitu datang, mereka semuanya buta. Ya Allah, iya sih. Betapa stupidnya gue gitu. Datang rekaman. Lagunya bagus. Main musiknya buta juga bagus. Om merinding jadi inget itu. Main drum, main bass, nyanyi cepet. Gue kasih tahu. Om, saya ada ini, oke nggak? Jadi mau dapat masukan. Lu tahu begitu mereka bayar 25 juta, gue balikin. Serius Pak? Iya. Iya sih. Gue malu hati, gue bilang. Ini berbakat. Sementara banyak yang datang ke tempat gue, dia punya uang banyak, berani bayar gue 100 juta, 50 juta gue ambil. Tapi kerjanya berat. Ini udah dapatnya muat gede, terus dapat 25 juta. Dan dia respect sama lu dengan harga segitu ya? Gue tanya, kenapa lo bayar gue 5 juta? Karena kita perlu pengalamannya Om Dencas. Saya tahu karya-karyanya, betapa respectnya dia sama gue. Lu free-in, Bu? Gue free-in lah. Amin. Bukan. Enggak, gue seneng. Bukan sesuatu yang gue banggakan juga. Tapi gue akan melakukan hal yang sama kalau sampai seperti itu ya. Maksudnya, wow. Tapi mungkin gue akan minta bayaran gede kalau mereka budek. Karena gue sendiri yang nggak main maksudnya. Enggak. Ya budek gak mungkin main musik, yang main catur aja. Tapi gitu ya. Om Dencas memang gue juga. Oke, ini kita ngomong lagi. Oke. Atau gini, saya juga gini. Paling gampang adalah, Om saya cuma punya duit 10 juta. Gini aja deh, gue denger lagu dulu deh. Gue dengerin lagunya. Mau nggak lo bayar murah gue? Gue bikin versi unplugged, mau gitaran doang. Mau? Itu kan solusi yang gampang. Iya benar juga ya. Kenapa orang nggak mikir gitu ya? Atau bisa juga gini. Jadi gue tuh punya 1001 cara bagaimana orang bisa bekerja sama gue. Jadi intinya adalah orang bekerja sama gue bukan mendapatkan hasil baik atau buruk, tapi dapat experience dari gue. Dia dapat knowledge supaya ini dia. Ini yang orang gue tuh karena happy. Gitu ya. Berarti lu tuh banyak cara ya. Maksudnya nggak yang orangnya yang nggak letter lah gitu. Oh, gua harus begini, kalau nggak ya udah susah, stagnan. Dicariin solusi juga. Gue cari solusi. Lu punya dana berapa, ada berapa, apa yang bisa lo bantu gua.
Masa tega sih lo, gue kerja 2 minggu, 3 minggu, gue cuma dapat 500.000. Tapi gue gak pernah ngucap itu. Iya, nggak maksudnya, ya oke. Kasih Yang knowledge lah. lu kasih message itu. Lu kasih message itu. Pasti mereka mikirkan, oh ya Om Densas, ya udah saya nabung dulu. Tiba-tiba setahun kemudian telepon. Iya benar juga, kenapa nggak kepikiran sama gue begitu ya? Iya, lo nggak usah bayar gue. Oke, ngerti. Paling suratan aja buat gue. Kalau sama gue nggak mau deh. Nggak deh. Gue juga nggak gitu. Cuman gini, nah sekarang gue mau balikin lagi. Lu kok nggak pernah bersuara, Den? Waktu gue ngomong, gue pernah WA dia juga. Ya, banyak duit nih. Oke. Lu cuman ngakak-ngakak, player. Lu cuman ngomong gitu doang, oke? Ngomong jorok, ngomong player nggak jorok iya, lo. nggak Yang jorok tuh kalau player lo nggak dicuci. Bener-bener. Tapi gue ngeliat lagi gitu, di status lu. Oke. Guys, gue jual murah nih motor gue gini. Gue bilang lagunya lu berharap tak berpisah meledak sekali. Oke, kita sorry ya, gue ngomong ke arah situ ya. Kenapa lu masih gue sampai gue jual murah deh motor gue jual ini kok? Lu kurang? Apa gimana, itu kan udah miliaran, Pak? Pertanyaannya bagus sih. Apa ya? Lo ngeliat gue pas lagi ada duit kali ya? Atau nggak ada duit sama sekali? Gitu. Enggak, gue nggak pernah ngeliat lo nggak ada duit. Nah itu artinya gini. Gue nggak perlu bilang, gue nggak punya duit loh. Oke. Tapi orang suka message-nya berubah. Ketika gue jual barang, orang mikirnya nggak punya duit. Orang salah. Gue jual itu karena itu barang itu adalah duit gue. Itu yang dirubah mindset-nya. Gue bukan orang yang gue punya uang nih, dapat 50 juta, gue tabung. Gue mendingan gue beli barang. Ya tapi kan ini barang kesayangan gue. Iya, di barang gue beli barang nih. Nilainya sama kan. Gue beli motor katakanlah 30 juta lah. Gue beli Vespa tua atau gue beli Vespa Matic atau Honda. Iya, apapun lah. 30 juta. Motor tuh gue pakai. Gue sangat logik gitu. Udah gue pakai enak segala macam. Gue jual lagi kan gampang. Daripada itu gue simpen. Oh, berarti lu beli barang itu investasi. Investasi. Oke. Berarti sebenarnya bukan butuh duit. Ya, butuh duit artinya untuk gue upgrade. Cuman men-change aja dari barang ke duit kan? Mencairkan uang sebenarnya gitu. Tapi bener dong, dapat miliaran lo dari lagu. Oh enggak juga, kata siapa kalau gue miliaran gue nggak kesini. Kesini dong, lu temen gue. Lu geblak juga. Enggak salah gini, apa ya? Pencipta lagu apa sih? Pencipta lagu itu di Indonesia kurang dihargai. Dihargai artinya bagaimana gitu. Paling gampang adalah di TV suka salah. Lagu ini dipopulerkan oleh si penyanyinya. Jadi selalu dapat kredit itu penyanyinya. Udah pasti. TV aja kadang-kadang suka lupa siapa yang bikin lagu. Padahal bikin lagu itu adalah kita punya hak moral. Harusnya disebutkan namanya. Atau paling gampang, lagu lo dinyanyiin penyanyi A gitu. Lo cukup bangga nggak sih? Bangga. Lagu ini diciptakan oleh Ferdi, itu orangnya datang. Bangga lah. Bangga tapi nggak punya duit gimana? Itu lain ceritanya kan. Penyanyi manggung dapat duit. Enggak. Cuma nyebutin lu juga nggak dapat duit juga. Artinya bukan menjelekan. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah gini. Kita punya dua hak harusnya. Hak moral sama hak ekonomi. Ya, jadi artinya gini. Harusnya lo pasti mikirnya duit gue banyak dari lagu itu ya. Iya. Tapi 90% gue dapat duit dari bekerja sebagai arranger as a producer. Lagu gue dibayar di depan. Ya itu tambah lagi. Kan tambah dari yang itu sama yang itu. Jadi tambah banyak, bukan? Enggak juga. Oke, gue langsung aja deh ke poin. Berharap tak berpisah. Oke. Itu lagu, gue nonton film Star Syndrome, film lo yang lo jadi itunya. Itu lucu sih. Emang iya sih. Gue kadang-kadang sampai gila lo, Kak. Nyaingin Indonesia Raya nih lagu. Gini ya. Dari lagu itu setelah booming 2-3 tahun yang lalu nih kan ngangkat. 2018 lagu itu naik. 2018 naik dan lu sampai sekarang di kafe. Oke. Lu dapat duit banyak nggak dari lagu itu? Oke, gue belum ngomong sampai situ ya. Gue tidak pernah merewind apapun sudah gue lakukan. Jadi ketika gue bikin lagu 2002, 2003, tahun 2000, gue lupain. Lu lupain? Artinya gitu, ngapain gue berharap untuk lagu yang udahlah lama-lama lagu kan makin turun kan. Karena akan ada lagu yang lebih bagus lagi atau lebih baru. Lagu itu meledak. Bukan karena gua, bukan karena penyanyinya. Itu alam berbicara. Allah yang bikin Tuhan yang ngatur. Lagu itu meledak. Terus masa berkuar, itu lagu gua tuh, gua hebat tuh. Enggak, gua nggak lakuin apa-apa. Yang dapat manfaat ekonomi siapa lagu itu? Pertama udah pasti penyanyinya yang membawakan lagu itu. Kedua, yang gua paling happy adalah semua band di kafe-kafe di main lagu itu
Jadi seneng. Oke. Penonton suka. Artinya berbagi rezeki buat band itu. Gue merasa lagu gue bermanfaat dimainkan oleh banyak orang. Ya sih, lu juga jawab itu waktu kemarin ini. Gue selalu bilang, itu lagu rezeki anak band. Rezeki anak band, Fer. Gue nggak Lu dapat gitu uang. selalu Gue nggak dapat, gitu. lo bilang 1 miliar. Atau gue nggak dapat uang seperti Reza yang dia banyak nyanyi. Tapi gue dapetin doa dari teman-teman. Iya. Bayangin setiap minggu, Om Dencas terima kasih lagunya di sini kita bawain. Betapa senangnya gue gitu. Karena mereka bisa hidupin anak istrinya, kafe jadi rame. Whatever lah, dia mau jual minuman keras bukan urusan gue. Iya. Tapi ketika band menyanyikan lagu itu, orang kan happy. Iya. Gitu. Si band kalau takutnya kalau band nggak bisa bawain lagu itu akhirnya jadi di-cut sama kafenya. Iya, Lu nggak bisa ini. Oke. Lu mikirnya ke situ ya? Jadi bukan soal uang. Gue dapat duit dari situ. Aduh, bisa dihitung kali ya. Cuma dapat 200.000, men. Wah, Dari LMK. bercanda lu. Ya, nanti gue kasih struknya kalau mau. Wah. Tapi lagu itu membawa gue sebagai arranger naik lagi. Sebagai pencipta lagu naik lagi. Oh, jadi ada kerjaan di situ. Maksud lu Tuhan itu rencananya luar biasa. Iya. Dari lagu itu bukan pure dari lagu itu tapi dapatnya di yang lain. Iya. Rezeki itu kan bentuknya paling dasar, kita suka lupa. Iya, Gue akan banyak ketemu orang banyak. Hari ini gue bisa di sini karena gue ketemu lo gitu. Kalau ada ini kan ada hadis ya kan, paku lama karatan. Paku lama-lama karatan maksudnya. Gak ada hubungannya. Gak pokoknya gini. Artinya gue sangat apa ya? Kaget gue dia. Kok lu tahu hadis? Canda nggak? Artinya rezeki gue bukan soal uang. Gue punya banyak teman, men. Iya. Teman gue banyak sekali dan alhamdulillah Iya, gue menularkan pasti. suatu hal positif gitu. Dan memang dari dulu itu kan kalau lu bukan orangnya kan tidak pernah, lu nggak pernah kelihatan susah. Satu memang lu bawaannya kan cheers up, ketawa, ada lu rame, ada lu rame, gitu kan. Gue harus menularkan happy pada. Ya vibe lu yang lu keluarkan adalah positif terus Yes, gitu. itu buat gue. Tapi gue pengen tanya lagi, pernah nggak lu nggak punya duit sama sekali setelah menjadi arranger dan pencipta lagu yang Sering lah, kita musisi tahu lah. Gue pernah nggak ada kerjaan 1 tahun. Gue pernah nggak ada kerjaan 6 bulan. Gue pernah dapat banyak. Pernah nggak juga harus jual barang gitu. Tapi gue udah happy ketika gue udah punya rumah. Karena di kepala gue pondasi adalah musisi harus punya rumah. Setidak punya uangnya, paling nggak punya rumah nggak kehujanan. Karena waktu kecil gue susah hidupnya. Gue ngontrak tuh lebih dari 25 kali dari kecil. Bokap gue tuh musisi susah zaman dulu. Jadi ketika gue udah main musik, gue harus punya tanah, harus punya rumah. Gue udah punya itu. Saya nggak punya duitnya, gue punya tanah yang suatu saat bisa gue jual. Gue punya rumah yang bisa menampung anak istri gue, saudara gue. Cukup sebenarnya. Iya sih, ini daging juga sih kalau buat kalian yang mau mencoba di dunia musik. Berinvestasi dengan benar. Berinvestasi. Jangan takut. Sebenarnya lebih ke manage keuangan lo. Karena banyak orang-orang yang pada saat seneng, pada saat mulai, wah ada panggung banyak, ya lu tidak memikirkan itu ya. Iya. Itu dulu sebenarnya. Sama paling dasar, gue tuh orangnya sangat apa ya, berhitung. Tapi gue nggak pelit. Alhamdulillah gue nggak pelit. Oke, lu Berhitung arti cuman gini. planning. Bukan. Gue nggak takut beli barang yang kira-kira barang itu menghasilkan duit. Oke. Satu. Kedua, barang itu bisa gue jual lagi dengan Iya. nilai ekonomi yang sama. Ngerti. Let's say gue beli gitar harga 10 juta. Jangan sampai gue jual kalau dari 10 juta. 10.500.000 gue jual. Ya, ataupun rugi karena untung pakai. Itu gue lakukan ketika gue beli kendaraan. Jangan sampai gue beli mobil baru. Beli mobil baru 200 juta, misalnya gitu. Atau 300 juta. Gue jual setengahnya paling, cuma 3 tahun lagi. Tapi kalau gue beli mobil bekas, 50 juta, ntar jual turunnya dikit. Berarti menurut lo, musisi juga kita harus punya tahu hukum ekonomi ya? Maksudnya harus ngerti lah. Ya, gue nggak. Iya, maksudnya Ya, itu mungkin kan ya. yang Artinya simple. logik ya. Logik, Lo logik. harus tahu apa yang lo dapatkan dan buat apa uang itu. Itu penting sekali gitu. Karena musisi kan biasanya perasa, bukan logik orangnya. Ya Nah, mungkin ya. lu kan dibentuk menjadi logik. Ya, gue belajar untuk menjadi logik. Menjadi logik, ketika karena kan gue hanya perasa. menggunakan hati gue Iya, akan beli iya, apapun iya, yang gue iya, mau. iya, Habis iya. duitnya atau Itu- lifestyle-nya gitu. Itu maksud gue musisi itu Gue kan nggak minum, gue menggunakan- nggak ngerokok, gue nggak, maaf aja gue nggak main perempuan. Tapi laki main. Tapi gue dimainin bini gue maksudnya gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, pasrah ya. Iya nggak apa-apa. Oke, Dan. Jadi gue sih terus terang gue banyak dapet nih dari lu bahwa Ah, lo juga hebat ah. Lo punya Bukan, anak, Den. lo bisa ngatur, lo bisa. Iya. Gue yakin lo juga in the pinter. different story. Bentuknya aja beda, bentuknya Iya, beda ya. bentuknya beda. Terus juga gue kan performer, lu bukan. Makanya gue selalu gue ngomong sama lu gitu.
Gua ada mengalami kalau gua hanya menjadi pencipta, mungkin gue juga sama cerita sama lu. Tapi kalau Susah hidupnya maksudnya gitu ya. bukan, maksudnya banyak pencipta lagu yang tadi gue bilang, lu dapat 200.000 ya sama lah. Ya, Kira-kira sorry gue potong. Pencipta lagu tuh hidupnya miris ya, kasihan sih menurut gue. Iya. Ya gue untuk kebetulan bisa jadi arranger itu doang. Sama kayak lu bisa jadi Iya, penyanyi bisa yang jadi. bagus gitu. Iya. Kebetulan gue jadi penyanyi yang akhirnya kalau di lu kan lu jadi additional, lu bisa menjadi session player apa segala macam. Kalau gue kan jadi penyanyi, jadi ketutup lah masalah si pencipta lagu ini. Iya. Yang gue lagi kita bahas itu adalah yang buat temen-temen kalau yang hanya bisa menciptakan lagu, itu kan maksudnya. Ya harusnya menciptakan lagu sama kayak lu bikin penemuan sebenarnya. Harusnya lebih dihargai, paling tidak sama orang-orang yang menggunakan lagu itu. Paling gampang sebenarnya kan. Bikin lagu itu, kenapa gue bilang gampang? Karena gue pernah mengalami proses yang banyak. Gue main, bukan langsung di sini kan? Bukan, gue main, bayangin gue main regular tuh ada kali 10 tahun. Gue ngalamin tuh tiap malam main 4 jam. Pernah ya? Di kafe ya? Di kafe, dan gue sekali main tuh bisa 60-70 lagu. Awalnya gue pernah main sehari 100 lagu juga pernah. Gue pernah main jam 12, sampai jam 12 siang main semua jenis musik. Dan itu gue lakukan bukan sehari, setahun pernah dulu. Gue nggak jelasin main di mana, jelas gue pernah melakukan itu. Artinya gini, udah banyak bank yang gue punya gitu, jadi tinggal mengeluarkan, tinggal menyederhanakan gitu doang. Dan itu harus dihargai gitu. Meskipun ada juga orang-orang yang punya keterampilan karena mood, bukan hal yang salah. Dia dapat inspirasi dari Tuhan misalnya gitu, bikin lagu atau dari mimpi, banyak kan, terus bikin lirik. Gue bukan yang begitu. Gue mengalami proses, kenapa gue bilang mudah. Dan itu nilainya harusnya dinilai orang-orang lain dengan harga yang, bukan karena lagu bagus, sampai gue punya pengalaman gitu. Lo datang nih ke tempat gue nih, on the spot bikin lagu, gue bisa. Itu yang harus hargai, bukan lagunya bagus apa tidak. Iya. Dan gue juga bikin lagu, gue bukan bikin lagu yang, nih gue bikinin lagu. Prosesnya gini, Fel. Lo datang ke gue, dia mau bikin lagu, gue akan nanya sama lo mau bikin lagu apa? Cerita apa? Jadi buat gue lagu itu harus jadi Jadi signaturnya lu. Customize. Iya. Bukan bank lu keluarin. Bukan. I see. Lu misalnya gini, Den, gue lagi sayang-sayangnya sama anak gue nih. Berarti lo mau tentang sayang, Aku mencintai anak, enggak nyebutin anak gitu. Aku punya pilihan, aku tidak bisa memilih. Orang dengan eksplisit akan mengira lu punya banyak cewek. Padahal itu tentang anak-anak lu. Ngerti. Lu curhat. Gue lagi happy sama anak gue nih. Anak gue cakep-cakep semua nih. Lu sebutin cakep-cakep itu kan gak perlu cewek cowok. Iya. Itu signatur lo. Atau datang, gue gak sebutin, ada penyanyi datang. Mas, aku baru putus sama cowokku. Kenapa? Iya, dia begini. Gue bikin lagu putus nggak? Mau nggak? Ntar, begini. Wah, ini gue banget nih. Sesimpel itu lo langsung on the spot. Yes. Sampai bikin iklan pun gue melakukan hal yang sama. Iklan apa? Misalnya iklan Honda Beat ya. Honda Beat. Lo motornya kayak apa? Gua akan nanya. Untuk klien nih. Untuk klien lo akan ngomong gitu juga. Motornya buat anak muda gini-gini, tapi spiritnya ini. Segini. Jadi. Gitu. Makanya gue nggak pernah di nggak pernah diadu kalau gitu tuh. Iya, maksudnya sama lagu nggak. Lo datang, gue ketemu, lo maunya apa? Iya, karena gue bukan yang buat diadu, karena gue customize. Atau kemarin gue ketemu ada calon bupati, Mas, aku bikin lagu yang orang tahu gue tuh orangnya merakyat banget. Merakyat lo kayak apa sih? Gue nanya gitu. Gue tuh orang yang suka. Ya pasti lo harus dengerin cerita dia dulu. Gue dengerin dia ngomong apa sengaja. Gue bekas ini lagu lo. Itu kan signatur. Pantes lu kalau bikin lagu selalu orang langsung ambil karena lu bikinnya khusus buat dia. Bukan bank lu tawarin mau lagu yang mana, bukan. Kenapa gua nggak bikinin bank? Satu, ya ada singkat cerita zaman dulu. Kenapa lagu Baby Romeo selalu diambil orang? Orang suka tertipu. Dia memang lagunya Baby juga bagus. Demonya suara Baby bagus, suara gua kayak suara kambing. Nggak bisa. Ngerti nggak lo? Iya, ngerti. Jadi kalau sedemo ya gue harus ketemu orang lain, harus bayar 500.000, sejuta demoinnya gitu. Ya udah, ngetok lah. Berarti kalau ada orang mau bikin lagu, ini lu boleh? Itu kayak bupati gitu mau bikin juga pernah? Siapa aja. Dan itu menurut lu bisa customize ya? Maksudnya sesuai dengan cerita dia ya? Bisa banget. Jadi gue
Gue tuh public service sebenarnya. Oke. Lo mau apa gitu? Berarti kalian udah tahu ya, kalau kalian ada yang mau dan lu nggak tahu how to-nya gimana, mungkin nanti gue kasih link Instagram lo ya. Kalau Instagram, Instagramnya Dan Denjas, ada Instagram di bawah. Nggak Lu cuma DM lagu aja. loh, dari musik juga. Tapi kan kalau artis biasanya musisi DM suka nggak dijawab, lu dijawab nggak? Gue alhamdulillah, hampir semuanya orang DM. Entah itu cuman makasih om apa kabar, gue pasti jawab. Masih jawab. Karena kita Di nggak DM pernah aja. tahu di situ ada rezeki silaturahmi ya. Iya betul. Gue nggak pernah kayak paling gampang deh. Gue ketemu orang, ini sering DM, sering muji gitu, bilang terima kasih. Begitu cek Instagramnya nggak kelihatan siapa. Gak taunya sebelum kemudian telepon Mas, saya ada di follow Mas Denjas, saya dari PTA. Kita nggak pernah tahu. Iya betul. Ya kenapa gue jawab? Karena follower gue nggak kayak lo yang ratusan ribu mungkin ya. Banyakan lu anjing. Enggak. Iyalah. Gue nggak kepikiran sih. Buat gue Instagram tuh cuman buat Iya kita jangan, gue nggak pernah ngeliat follower sih, karena follower itu juga bisa jadi ya absurd ya apalah. macam-macam gitu. Cuman berarti kalau yang perlu atau butuh lagu, lu anytime bisa bikin, aransemen juga bisa bikin, lu langsung DM pasti dibaca. Insya Allah gue baca. Oke. Apalagi kalau berkali-kali DM pasti kan nggak mungkin. Paling kalau gue nggak baca bukan karena gue nggak mau, ya mungkin karena lagi ada kerjaan gitu ya. Iya. Tapi nanti pasti dibalas gitu kan? Pasti dibalas Oke. gitu. Dan gue banyak dagingnya banget. Ini bukan buat, pasti buat yang lain pasti iya. Cuman maksud gue banyak dapat sesuatu dari lu sih untuk mengenai kita nggak boleh, ternyata kita nggak boleh baku ya jadi orang. Kita harus punya banyak solusi. Bagaimana Iya, mempermudah orang lain. itu bener juga sih. Gue nggak kepikiran bahwa baku gitu. Ya gue segini. Harga gue bottom line-nya segini. Apa segini? Kalau nggak, gue kayaknya nggak bisa bekerja sama. Lu juga bisa memberikan solusi ya, Iya dong. Oh ya itu yang gue dapat. Gue dapat. Lo mau nyanyi nih, lo di luar elemen gitu. Gue mau nyanyi solo di acara apa? Lo kan bisa jelasin kenapa harganya mahal. Lah kan gue harus bawa soundman. Lo jelasin dong. Gue harus beli baju. Masa nyanyi acara lo cuma pakai kaos doang? Kaosku berapa? Kesini bensinnya berapa? Itu harus kasih. Begitu harus dia punya duit segini, kita kasih tahu lagi solusinya. Iya. Ya udah, kalau baca segini, gue nyanyi telanjang aja ya. Kan nggak mungkin kan? Ngerti nggak lo? Lo bener kan tuh logik kan? Iya sih. Jangan mas, nggak boleh mas. Makanya gitu ya. Gak apa-apa, asal barangnya lo gede gitu. Telanjang nggak gede barangnya. Kecil tapi banyak. Itu bulu. Oke Dan, thank you banget. Belum selesai aku segini doang, yang panjang dong. Kan gue anak motor, lo wawancara gue anak motor. Enggak. Gue nggak mau. Gue cuma pengen gue amazed sama satu keluarga lu. Intinya itu. Dan gue respect sama lu karena dari dulu lu orang yang nggak pernah ada negatif vibe-nya. Oh, nggak ada. Dan lu selalu. Buat gue nggak ada orang jelek. Nah itu. 10 orang punya kebaikan. Kelemahan manusia adalah ketika ada punya satu kejelekan, terus kita bilang dia jelek. Kita harus memaafkan gitu. Ya satu jelek, 9 ada yang bagus kok. Iya. Semudah itu sih menurut gue. Dan satu lagi yang gue senang dari lu itu adalah lu itu nggak pernah ngomong. Jadi kita tuh nggak tahu bahwa lu pernah susah. Gue susah hidupnya. Gue pernah ngerasain kok dulu tinggal di pinggir kali, kita nggak punya duit buat kontrakan. Gue pernah. Ini keluarga pak? Iya, kan bokap nyokap gue divorce waktu gue SMP kelas 2. Gue ngerasain yang namanya buka puasa itu nggak punya duit. Sama kakak gue cuman berbagi kerupuk. Pernah juga. Kita mau sahur nih ceritanya. Kita mau sahur cuma punya nasi sama garam. Ini literally beneran nasi sama garam doang nih? Ya dulu. Ya karena ya apa? Kan dulu waktu bokap nyokap gue divorce, nyokap gue sakit. Ya kita harus gimana caranya makan gitu. Kita nyium bau ayam aja udah seneng ibaratnya gitu. Aduh. Gue ada di fase itu, makanya sekarang gue betapa bersyukur hidup gue. Gue pernah ngalamin fase itu. Jadi menurut gue hidup tuh gak ada yang sulit. Mindset lo harus dirubah gitu. Gue tahu sekarang. Gitu. Jadi maksud lo di sini adalah karena lo pernah ada di titik rendah, apapun yang lo dapat sekarang lo syukurin semua. Oh iya, dan kau harus siap juga. Itu ada kemungkinan bisa akan balik lagi. Paling nggak gini. Apakah hidup sekarang udah mapan? Menurut gue manusia itu nggak akan pernah mapan. Mapan itu proses dan lo harus mempertahankan itu. Kita nggak pernah tahu anak kita mengalami kesulitan, lo akan mengeluarkan semua kan buat anak. Ya lo ngerasain lo punya anak lah. Nggak mungkin lo nggak turun gunung. Jadi pekerjaan kita tidak akan pernah berhenti. Oke. Selama lo berpikir dengan tenang, dengan logik, semua itu bisa lo atasi. Kalau lo nggak bisa pun lo bisa berdoa. Jadi ngapain lo hidup lo susah gitu? Lo tinggal minta, ya Allah, gue pengen kasih yang terbaik.
Kadang-kadang yang menurut kita terbaik belum tentu kan. Iya, berarti lu nggak cerita tuh bukan karena gengsi, tapi karena lu mensyukuri yang lu punya aja. Iya, itu gue jual barang ya jual aja, kenapa mesti malu? Gue nggak, kecuali barang curian gitu, kancut lo gue ambil gue jual nggak mungkin. Nggak boleh cuci ya. Gila sih, tapi iya benar juga sih ya. Intinya gitu, karena buat kita ini masukan juga. Kita itu kalau kita merasa kekurangan berarti kita belum mensyukuri sesuatu. Iya. Itu ya yang poinnya gue dapet ya. Gue Instagram lo aja seneng gue. Mana anaknya akur, deket ya. Gue pasti nggak mungkin ada sisi jeleknya pasti ada. Tapi kan lo memberikan orang informasi atau satu pandangan bahwa lo harus jadi bapak, harus jadi bapak yang baik, lo bisa berdiskusi. Itu kan knowledge buat orang. Tapi prosesnya itu kan kita cuma yang tahu. Gitu. Tapi harus kasih yang baik gitu. Jangan orang cerai terus masuk berita segala macam menurut gua. Iya. So stupid banget. Kasihan anaknya sih. Iya, kasihan ya. Jadi buat kita juga ngapain gitu ya. Nggak perlu kayak gitu. Oke, Din. Thank you banget. Siap. Ceritanya ini daging semua, tapi thank you. Hari daging? Ya, lebih ke Denny daging ya. Oh iya, kurus gua. Jadi menurut gue thank you, akhirnya lu bisa menyempatkan datang, hujan lu naik motor gitu kan, bawa gitar gitu. Transfer 10 juta gitu. Ya ditransfer 10 juta, tapi nanti balikin lagi ya. Ya nggak masalah, 2 tahun balikinnya. Thank you. Ya. Semoga apa yang lagi lu kerjakan dan lu lagi ikhtiarkan berhasil semua. Iya, semoga juga YouTube lu bagus. Amin. Lu menginspirasi banyak orang, lu mengedukasi orang. Thank you. Bahwa setiap orang punya masalah, tapi gue yakin semua itu masalah bisa diselesaikan. Karena kita nggak ngapa-ngapain. Amin. Gue suka banget sama YouTube lo. Jangan lupa follow, subscribe, biar ditayar. Jangan lupa tidak follow YouTube-nya Denny Jasmala karena tidak ada. Ini kayak. Insya Allah gue ada di YouTube teman-teman. Dan thank you, Den. Ya, thank you banget ya. Salam buat keluarga, buat abang lu semuanya, adik-adik lu ya, sama anak-anak. Nanti kalau kenal jangan lupa sama gue ya. Oh tenang. Kan nanti saya mau jadi Ferdi Casmala biar jago. Ini Tahir. Thank you semuanya yang udah nonton dari depan sampai akhir. Gue yakin lu pasti dapat manfaatnya. Jangan lupa subscribe, tadi kata Denny, subscribe, like, comment, share, dan notifikasi, dan sebarkan semua kebaikan yang pernah kalian dengar. Ya, kebaikan itu indah sekali. Oke. Bye-bye. Bye.